Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunson Simanao. Di sini saya akan dan teman saya akan uh, memaparkan hasil UAS kami dengan judul Transformasi Sistem Konsultasi Dokter SD Dr. Soekarjo, Tasikmalaya, dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan efisien. Kelompok kami beranggotakan Firda Aulia Safira, NPM 1764, Saiful Rohman, 176088, John Sawas Manao, 1764. Mungkin kita langsung masuk aja ke dalam pembahasannya. Pembahasan pertama itu pendahuluan yang akan dibahas oleh Firda Aulia. Kepadanya saya serahkan. Eh, Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan pendahuluan. Langsung saja, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Soekarjo di Tasikmalaya adalah salah satu lembaga kesehatan yang berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebagai salah satu rumah sakit terkemuka di Tasikmalaya, RSUD Dr. Soekarjo senantiasa berupaya untuk mengembangkan sistemnya guna memenuhi kebutuhan yang semakin kompleks dan meningkatkan harapan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dalam menghadapi tantangan tersebut, pengembangan sistem RSUD Dr. Soekarjo menjadi aspek yang sangat penting. Sistem yang baik dan efisien akan membantu rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang optimal, meningkatkan efektivitas, meningkatkan pengalaman pasien, serta memudahkan manajemen rumah sakit dalam mengelola berbagai aspek operasionalnya. Pengembangan sistem RSUD Dr. Soekarjo melibatkan integrasi teknologi informasi dan komunikasi yang canggih untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pelayanan kesehatan. Sistem ini mencakup berbagai aspek seperti manajemen rekam medis, penjadwalan pasien, pembayaran, pengelolaan stok obat, manajemen sumber daya manusia, dan masih banyak lagi. Penggunaan sistem informasi di RSUD Dr. Soekarjo akan membantu dalam pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data pasien secara terintegrasi. Dengan demikian, proses diagnosis, pengobatan, dan tindak lanjut dapat dilakukan dengan lebih efisien, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan keamanan pasien. Dengan itu, kami menciptakan pelayanan berbasis online untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Pasien dapat mengakses informasi kesehatan mereka secara online, membuat janji temu, berkonsultasi dengan dokter melalui telekonferensi, atau mengakses hasil tes secara elektronik. Hal ini akan mempermudah pasien dalam mengakses pelayanan kesehatan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik. Dengan pengembangan sistem RSUD Dr. Soekarjo yang baik, rumah sakit ini dapat menjadi pusat pelayanan kesehatan yang efisien, berkualitas, dan berorientasi pada pasien. Pelayanan yang terintegrasi dan inovatif akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tasikmalaya dan sekitarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih pada Firda rasanya. Sekarang kita akan masuk ke sesi kedua yang dibahas oleh saya sendiri. Yang pertama itu analisis permasalahan. Dalam analisis permasalahan, dilakukan pengumpulan data dari identifikasi masalah yang ada di RSUD Tasikmalaya. Beberapa masalah yang diidentifikasi antara lain antrian panjang, proses penafsiran yang lambat, pengolahan data yang masih manual, akses terbatas terhadap informasi medis, dan pengelolaan obat yang belum efisien. Untuk proses ACC sendiri, di sini ada yang pertama itu pasien datang ke rumah sakit dan mengikuti pendaftaran secara manual. Tugas pendaftaran mengisi data pasien ke sistem melalui komputer. Pasien diberikan nomor antrian yang disuruh panggilan. Lalu pasien akan dipanggil si nomor antrian. Pasien bertemu dengan dokter dan dengan dokter untuk konsultasi. Eh, Dokter mencatat riwayat medis dan hasil pemeriksaan secara manual. Lalu pasien membawa resep ke apotek untuk membeli obat dan eh, apoteker, di sini apoteker akan mencari obat yang ada, lalu pasien akan membayar obat dan menerima hasil pembayaran. Dengan penggunaan bisnis yang seperti saat ini akan menyebabkan antrian yang panjang, serta pasien yang jauh harus menuju rumah sakit untuk konsultasi dengan. Untuk proses lebihnya yang diusulkan dengan proses sistem konsultasi online akan seperti ini.
Pertama itu pasien akan mengirim formulir pendaftaran konsultasi dengan dokter secara online. Lalu data pasien langsung terinput ke sistem dan nomor transaksi diberikan. Lalu petugas RSUD akan menerima data dari pasien yang telah mendaftar. Dan juga petugas RSUD sendiri akan mengatur konsultasi online antara pasien dan dokter. Lalu akan ada pertemuan antara dokter dan pasien dan juga dokter akan mengakses riwayat medis pasien, akan menanyakan hal-hal yang bermasalah, lalu pasien akan mendapatkan hasil konsultasi. Konsultasi dan diberikan resep obat dari dokter. Eh, Pasien lalu membawa resep ke apotek dan memberikan data dari apotek dari dokter. Apoteker mencari obat yang diperlukan dari data yang diberikan dokter, lalu pasien akan membeli obat. Pemberian di sini juga bisa secara online maupun secara fisik. Dengan adanya sistem konsultasi online, manfaat yang dirasakan adalah mengurangi waktu tunggu pasien dengan pendaftaran mandiri, meningkatkan akurasi data pasien dengan input langsung ke sistem, meningkatkan efisiensi dengan akses elektronik ke riwayat media pasien, mengurangi kesalahan catatan dengan mencatat hasil dan resep, meningkatkan efisiensi dengan sistem informasi obat, lalu mempercepat proses pembayaran. Untuk metode pemahaman sistem sendiri, akan saya bahas juga, saya jelaskan. Software Development Life Cycle atau SDLC atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak adalah satu pendekatan terstruktur yang digunakan untuk mengelola proses pengembangan perangkat lunak mulai dari tahap perencanaan hingga migrasi dan pemeliharaan. SDLC juga membantu dalam memastikan pengembangan perangkat lunak dilakukan dengan terstruktur, terdokumentasi, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Analisis kebutuhan tahap ini melibatkan identifikasi dan guna masalah yang perlu diselesaikan dan tujuan proyek perangkat lunak. Dilakukan analisis mendalam untuk memahami kebutuhan pengguna dan persyaratan yang harus dipenuhi perangkat lunak. Perencanaan. Pada tahap ini, perencanaan proyek dilakukan dengan mengidentifikasi sumber daya, anggaran, jadwal, dan risiko yang terkait dengan pengembangan perangkat lunak. Rencana proyek disusun untuk mengatur langkah-langkah yang akan diambil selama proses pengembangan. Tahap perencanaan melibatkan pembuatan desain perangkat lunak yang rinci berdasarkan kebutuhan dan persyaratan yang telah diidentifikasi. Ini mencakup perencanaan arsitektur sistem, desain antar komputer, dan desain basis data yang dibutuhkan. Tahap pengembangan adalah saat perangkat lunak sebenarnya dibangun berdasarkan desain yang telah disetujui, kode program tulis, kemudian dilakukan komponen perangkat lunak diintegrasikan. Tahap pengujian merupakan proses penting untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi dengan baik sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Pengujian dilakukan untuk mengidentifikasi bug, kesalahan, dan masalah lainnya yang perlu diperbaiki sebelum diimplementasi. Lalu itu ada implementasi. Pada tahap ini, perangkat lunak siap diimplementasikan secara live dalam produksi. Proses implementasi meliputi instalasi perangkat lunak, uh, migrasi data, dan pelatihan pengguna, dan persiapan sistem digunakan. Lalu pemeliharaan. Setelah implementasi, perangkat lunak memasuki tahap pemeliharaan. Ini melibatkan pemantauan, pembaruan, perbaikan perangkat lunak untuk memastikan kinerja tetap optimal seiring waktu. Pemeliharaan meliputi penyelesaian masalah, peningkatan personal, dan perubahan. Lalu sini ada hasil sistem yang nanti akan berupa prototipe yang mencakup modul penerangan pasien, sistem proses medis, dan sistem informasi obat. Prototipe ini akan melibatkan kolaborasi antara tim IT, tenaga medis, dan tim rumah sakit, memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan. Mungkin cukup sekian dari saya. Lalu bab selanjutnya akan dijelaskan dipaparkan oleh Saiful. Pada Saiful akan saya serahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan bab penutup. Di sini ada bagian simpulan. Dalam laporan ini telah dibahas mengenai pengembangan sistem di RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya. Rumah sakit ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan mengimplementasikan sistem yang efisien dan inovatif. Melalui analisis permasalahan yang dilakukan, ditemukan beberapa hambatan dalam proses pendaftaran pasien, manajemen rekam medis, penjadwalan pasien, dan pembayaran di RSUD Dr. Soekarjo. Oleh karena itu dilakukan pengembangan sistem yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Hasil pengembangan sistem di RSUD Dr. Soekarjo mencakup implementasi sistem pembayaran online, penggunaan sistem manajemen rekam medis elektronik, penjadwalan otomatis, dan pembayaran elektronik. Dengan pengembangan ini, diharapkan pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien, keamanan data pasien terjamin, dan pasien dapat mengakses pelayanan dengan mudah. Dalam kesimpulannya, pengembangan sistem di RSUD Dr. Soekarjo berpotensi memberikan manfaat yang signifikan. Penerapan sistem ini dapat meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit, pengalaman pasien yang lebih baik, dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Sebagai hasilnya, kesejahteraan masyarakat Tasikmalaya dan sekitarnya diharapkan dapat meningkat. Sekian saja penjelasan dari saya mengenai bab penutup. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saiful. Mungkin sekian yang dapat kami paparkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.